Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam telah dijelaskan bahwa ilmu husuli karakteristiknya itu pasti dia selalu melalui perantara indera maupun konsep. Di luar dari itu berarti tidak. Jadi kalau kita punya konsep berarti sudah masuk dalam husuli itu. Kalau huduri kan sederhana. Dan kalau sudah ada konsep sederhana berarti sudah menjadi husuli. Nah, konsep ya. Konsep. Yang belum melalui sebuah pengkonsepsian itu disebut dengan huduri. Sederhana, hadir, saksikan oleh individu. Tapi pada husuli hal-hal yang kalau huduri itu kan kita berbicara hadirnya eksistensi sesuatu, apapun itu eksistensi ya. Tapi kalau dalam ilmu husuli kita berbicara gambaran terkait sesuatu, itu dibedakan proporsional. Satu, ilmu huduri itu adalah berkaitan dengan hadirnya eksistensi sesuatu pada diri kita. Ada yang baru nih berarti yang saya clearkan malam ini. Saya simpulkan kan supaya yang baru datang ditanyakan, supaya nanti masukkan lanjutannya tidak ada lagi yang tidak lagi pertanyaan, punya frekuensinya sama. Jadi perhatikan ilmu huduri itu titik tekanannya adalah eksistensi sesuatu itu hadir. Perhatikan, eksistensi sesuatu itu hadir pada diri subjek. Tapi kalau ilmu husuli gambaran terkait sesuatu yang dibuat oleh pikiran. Beda. Kalau huduri adalah eksistensi sesuatu itu hadir ya. Tapi kalau husuli adalah gambaran terkait sesuatu, gambaran terkait sesuatu, bukan gambaran yang hadir, tapi gambaran terkait sesuatu. Kalau eksistensi buku hadir itu berbeda dengan gambaran tentang buku. Itu bisa dibilang ya. Huduri dan husuli itu bedanya itu. Kalau saya berbicara tentang huduri itu adalah eksistensi wujud ya bahasanya. Tapi eksistensi lebih eksistensi dari sesuatu itu apa? Yang banyak nih kan? Ini kan sesuatu. Itu hadir, eksistensi yang hadir. Kalau ini adalah sesuatu, benar? Kalau ini adalah sesuatu, buku adalah sesuatu, HP adalah sesuatu, apalagi ini rekaman nih, Sony juga adalah sesuatu. Meja adalah sesuatu, gunung, langit semua adalah sesuatu. Eksistensinya itu yang hadir. Eksistensinya itu yang hadir. Kalau eksistensinya sesuatu itu hadir, maka kalau sesuatu dengan sesuatu dan sesuatu disebut dengan segala sesuatu, maka eksistensi segala sesuatu itu hadir. Berbeda dengan husuli. Husuli itu gambaran tentang buku, gambaran tentang HP. Itu namanya husuli. Tapi kalau huduri adalah eksistensi sesuatu itu hadir ya, eksistensinya hadir. Maka eksistensi buku, eksistensi pulpen, eksistensi teh dan kopi itu hadir. Pasti kita rasakan itu. Berbeda dengan gambaran tentang terkait dengan sesuatu. Itu berbeda, itu husuli dan huduri itu bedanya begitu.
jadi hadirnya sesuatu, kehadiran huduri, menjadi pertanyaan adalah bahwa kehadiran eksistensi pada diri kita itu hadir di dalam jiwa kita. Lantas kenapa kehadirannya itu berbeda-beda dalam tingkatan kualitas kuat dan lemah, ya? Ada sesuatu yang hadir pada diri kita, kita betul-betul sadari, ya. Ada yang sesuatu yang hadir juga kita anggap biasa-biasa saja, kan? Artinya apa? Bahwa kuat, lemah, kualitasnya terhadap apa yang hadir itu terjadi di dalam setiap individu itu berbeda-beda. Ada orang misalnya, ini contoh, ada orang ketika melihat orang yang miskin, contohnya, contoh huduri, ya. Kalau analisis contoh berbahaya, pasti akan dia jatuh pada husuli. Tapi analisis contoh bagaimana ada kualitas itu terjadi pada huduri. Ada kala kita lihat orang miskin, yang lain biasa-biasa saja, kan? Tapi ada yang lain tuh berbeda sampai mati-matian, kan? Beda tuh. Perbedaan itu, kan? Bahwa ada orang yang berani hidup bersama orang miskin walaupun dia itu duitnya itu dia jor-joran. Tapi ada bahkan orang miskin dijadikan proyek. Beda, ya? Artinya kualitasnya itu beda. Kehadirannya terhadap diri kita itu berbeda. Misalnya saja keluarga kita terhadap kita itu pasti berbeda kehadirannya dengan keluarga kita terhadap orang lain, kan? Misalnya saja tubuh kita terhadap kita ini berbeda tingkat kehadirannya dengan tubuh kita terhadap orang lain, berbeda itu kualitasnya. Apa yang menyebabkan perbedaan itu terjadi pada kualitas huduri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum menjawab yang tadi, saya mau menekankan bahwa ilmu huduri adalah ilmu yang tidak memiliki sebab musabab. Jangan teman-teman mengatakan ketika hadirnya sesuatu pada diri kita kemudian kita mengatakan, oh ini sebabnya ini. Enggak. Sebab itu pasti terkait dengan husuli. Kenapa, apa, dan bagaimana pasti sudah berbicara husuli. Kayak misalnya tadi contoh satu FB juga saya bercanda sebenarnya, lucu. Ada teman-teman dakwah Islami mengatakan bahwa gratis ini kayak seminar begitu, seminar gratis untuk umum, gratis, ya, gratis itu tiba-tiba dibawa sekali bawa infak, gratis bawa infak. Ini husuli itu saya bertanya kenapa bisa begitu? Siapa punya? Jadi pamfletnya mengatakan gratis untuk umum, berarti gratis. Dia bahwa hadir, kan, dia kemudian bergerak. Tapi teman-teman biasa saja. Huduri berbeda, kan? Berbeda itu. Kita biasa-biasa, tapi dia apa yang menyebabkan itu bisa berbeda pada tingkat kualitas itu? Ada orang mengatakan Allah, dia menangis. Ada mengatakan Allah Akbar. Biasa saja. Itu beda tingkatannya. Itu fakta. Bukan buat-buat. Ini fakta. Jadi contoh tadi misalnya, saya di seminar gratis untuk umum, gratis. Enak, ya, hadir. Enak sekali. Enak, enjoy sekali. Tiba-tiba di bawah footnote paling kecil. Dia tidak kasih besar. Yang di besar itu gratis untuk umum. Di bawah itu dia simpan. Bawa infak yang terbaik. Kok bisa infak yang terbaik? Bukannya gratis di atas? Kenapa di bawah ada infak? Kalau ini maksudnya apa? Kan pertanyaan husuli itu. Husuli. Tapi kalau huduri, ada seminar, alhamdulillah. Enak, kedengarannya enjoy. Tapi yang di bawah itu gratis untuk umum dengan ini, apa maksudnya ini? Sudah gratis kemudian dia bilang infak.
mau infak, mau ikhlas, tidak ikhlas, tetapi itu bayar. Terus apa proposisi awal di atas? Apa maksudnya? Ini kan kontradiksi dalam husuli. Makanya harus ada neraca mengukurnya. Lantas karena kita orang beriman, iya siap, bukan masalah siap tidak siap, kasih keluar duit mah biasa. Tapi itu kenapa bisa dua pernyataan yang tidak bersesuai? Ragu kan saya ikut, saya jadi ragu. Ini orang betul-betul ikhlas menyebarkan informasi atau kamu cari duit ini? Mengatasnamakan apa agama? Merani saya jadi ragu terhadap lembaga itu. Karena begitu proposisi yang tidak sesuai. Pernyataan-pernyataan itu tidak mencerminkan realitasnya. Itu kan ragu ya. Karena ada neraca. Artinya bahwa keyakinan saya sudah temukan. Ini tidak jelas ini. Karena bahasa kesana, tidak usah munafik lah ya. Kita ini butuh duit. Tidak usah, bilang aja minta duit 5.000 ya, bawa infak terbaik 5.000 gitu saja, tidak usah infak terbaik tanpa nominal. Tidak usah lah. Makanya hapus itu yang gratis untuk umum. Bila saja ini seminar berupa infak, kan lebih bagus. Gratis untuk umum. Di bawah footnote paling kecil. Kalau tidak jeli melihat, teman-teman tidak bawa infak sebisanya. Tapi ini lelucon agama kita hari ini. Nah, epistemologi itu begitu, lihatnya begitu. Ada kala hal-hal yang memang tidak berguna bagi orang, kita bilang itu berguna. Ini kan tidak berguna nih. Kalau orang bilang apa untungnya juga kalau analisis ini kan, bukan masalah untung atau tidak untung. Kenapa ada falasi begini dalam kehidupan yang nyata begini? Jadi kalau proposisinya juga sudah tidak sesuai, maka bagaimana bisa orang-orang yang diundang di seminar itu sesuai pembicaraannya? Saya ragu orang-orang pembicara di seminar itu dengan pamflet itu. Itu bisa diuji saja. Lihat, belum lagi uji-ujinya saya sudah menarik dengan begitu. Jadi kita kembali bahwa huduri itu tidak mengetahui sebab musabab, bahwa ketika hadirnya sesuatu pada dirinya kemudian dia tidak mengatakan saya sudah mengetahui sebabnya. Tidak. Sebab itu pasti berbicara husuli. Artinya bahwa ada sesuatu yang hadir. Huduri ya, hadir ya. Hadir. Perhatikan, huduri ini kan eksistensi objek sesuatu lah, itu hadir, hadir ya, eksistensi lah. Kemudian husuli itu adalah gambaran tentang objek aja. Jadi di dalam diri kita, di dalam jiwa kita misalnya, di dalam jiwa kita misalnya, dalam diri kita, jiwa saya sendiri. Dalam jiwa kita ada hadir sesuatu, kemudian ada juga gambaran tentang sesuatu. Itu kita tidak pungkiri, dalam diri kita begitu. Ada yang hadir tanpa kita argumentasikan, ada juga yang kita buat gambaran ya. Ini jadi apapun, nah ini yang disebut dengan keseiringan huduri dan husuli. Apa-apa yang hadir pada diri kita, otomatis kita akan bertanya, otomatis kita akan bertanya. Artinya apa? Pasti kita akan membangun sebuah husuli. Tidak mungkin apa yang hadir pada diri dia itu dia tidak tanyakan. Kalaupun dia tidak bertanya keluar, dia akan bertanya sama diri. Ada sesuatu yang hadir. Itu kan dia mulai membangun sebuah kehusulian. Bahwa hadirnya sesuatu pada dirinya itu adalah benar adanya. Namun hadirnya sesuatu itu mengharuskan kita otomatis dalam kehidupan kita, itu berarti gradasi atau tingkatan huduri yang hadir pada diri kita itu karena ketidakmampuan kita menghusulikan ini. Bahwa hal-hal yang huduri itu, misalnya hari ini misalnya kita pengajian, misalnya kita kajian ini kan teman-teman lagi semangat, hadir dalam dirinya semangat sekali. Setelah selesai kajian mulai
mulai semangatnya hilang misalnya, hilang. Bahwa huduri itu begitu. Huduri itu dengan realitas yang hadir pada saat itu dia kuat sekali, semangat sekali belajar. Saya tulis di status, di story, teman saya melihat, saya mengatakan, di dalam diri kita ini kita harus pasang semangat api neraka. Teman saya mengatakan, kamu sesat. Kau sesat. Saya bilang, maksudnya apa? Saya bilang, semangat api neraka itu kan panas sekali, tidak pernah padam. Daripada saya bilang semangat 45, saya bukan zaman 45, saya tahun berapa sekarang? 2020. Buat apa semangat 45? Yang api neraka sekalian, lahir batin. Sampai apa? Maat kan? Tidak pernah berhenti kan? Kalau 45 buat apa? 45 orang semua kuasai pemerintahan yang di atas kan, semua mereka saya pernah becus negara. Mau semangat 45 sudah beda konteks, beda zaman lagi. Cukup mereka saja. Api neraka sekalian. Payah panas kan? Kalau api neraka, kapan tuh api neraka itu pernah dingin? Dia bakar terus kan, dia semangat terus begitu. Jadi pensifatan. Tapi begitu namanya husuli kan? Husuli kan begitu. Jadi semangat itu saya letakkan pada predikat api neraka, biar panas sekalian. Itu husuli. Jadi apa-apa yang hadir pada diri kita secara keseiringan itu pasti bersamaan dengan husuli. Bersamaan ya. Tingkat gradasi huduri, tingkatan huduri pada diri kita yang hadir itu ditentukan sejauh mana husuli kita itu bekerja. Misalnya contoh saja, ketika kita jalan-jalan misalnya, jalan, ada misalnya cewek cantik 10, tapi pasti dari 10 itu teman-teman pasti cuma satu yang connect, tidak semua kan? Itu yang hadir itu. Ada 10 cantik tapi teman-teman, ini lebih bagus. Yang 9 samping dulu, yang ini lebih menarik. Artinya apa? Ada yang hadir itu kemudian teman-teman pasti ini yang bagus. Kemudian dia menyusun proposisi, A, B sampai Z, yang C yang bagus. Itu berarti dia susun proposisi dalam husuli. Kenyataan. Tapi ada juga hal-hal yang hadir begitu pada saat pada saat ada realitasnya kita kuat ya, kuat sekali. Ketika terpisah dengan realitas mulai menurun kan semangat, anggaplah begitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak ikat dia menjadi husuli. Rasulullah SAW secara huduri, mungkin orang zaman dulu yang bersama-sama dia kuat sekali eksistensinya. Tapi kita ini tidak ada begitu loh. Kita tidak pernah langsung, maka tidak mungkin huduri itu muncul. Yang ada pasti husuli tentang Nabi. Maka berbahaya orang meyakini Nabi tidak ada konsep tentang kenabiannya. Itu sangat, kalau dulu misalnya sahabatnya, keluarganya itu kan langsung ya. Jadi semangatnya terus ya, lihat bagaimana cara berakhlak, bagaimana cara makan. Kita mau bayangkan cara makannya enggak, yang ada cuma gambaran-gambaran kan, husuli kan. Tingkat eksistensi kekuatan huduri yang hadir pada diri kita kuat lemah itu berkaitan dengan husuli itu menyadari apa yang hadir. Husuli ya. Jadi kalau misalnya kita merasakan, kemudian kita ada yang hadir, sadari itu. Artinya bahwa huduri yang sederhana itu ingin diciptakan menjadi sebuah bentuk mental. Kalau ketika tidak diciptakan dalam bentuk mental, maka ketika terlepas dengan realitas yang dihadirkan pada saat bersamaan, jiwa dia akan menjadi lemah. Karena fungsi mengikat adalah husuli bukan huduri. Kalau dalam ilmu pengantar R1 yang mengikat kan? Mengikat. Dia ikat di dalam dirinya apa yang hadir. Tapi kalau dia tidak husulikan, maka yang hadir bisa hilang begitu saja ketika ada pengaruh yang lain muncul. Kalau hadir saja begitu dengan mudah mau dialihkan ketika dibandingkan dengan sesuatu lagi yang
realitas yang muncul di kita yang paling kuat akan bergeser. Misalnya, contoh misalnya di buku ini dia contohkan misalnya, kalau ada orang sakit luka saja ya, luka. Kalau tidak ada orang yang ajak bicara, itu kan dia teriak-teriak gitu ya. Ada misalnya luka besar ya di tangannya, yang napasnya begini-begini tuh. Napasnya. Kalau tidak ada temannya datang bicara, dia konsentrasi dengan luka itu, pasti dia aduh sakit dan lain sebagainya kan. Tapi kalau ada temannya bicara, yang luka yang dialami itu menjadi tidak berdampak. Coba ada luka yang paling sakit itu, teman-teman di ruang yang sunyi, kok seorang yang temani, bahwa teman-teman fokus dengan luka itu, menangis, teriak, bahkan mau mati. Tapi kalau ada teman datang bawa kue, mulai dia sudah lupa ini yang lukanya ini, padahal lukanya ini ada. Kira-kira huduri itu begitu, yang hadir itu seperti luka pada diri kita, kemudian kita sadari sehingga meningkatkan sebuah ketahanan atau daya ikat kita terhadap apa yang hadir. Kemudian pertanyaannya secara sederhana, apakah kita sudah mengidentifikasi apa luka-luka dalam diri kita sampai kita ini hidup biasa-biasa saja, seperti orang yang tidak punya luka, biasa-biasa saja, bahkan kita sendiri juga tidak tahu diri kita. Kemudian ada psikologi datang, saya memahami dirimu juga kamu tidak tahu kok, mas kamu pahami saya. Ini eksistensi huduri. Jadi huduri itu eksistensi yang hadir secara otomatis itu akan terhusulikan. Pertanyaan kemudian, apakah seluruh aktivitas yang terjadi dalam pikiran kita yang disebabkan oleh huduri itu pada semua orang sama? Berbeda juga, karena tergantung dengan tingkat kesadaran dia terhadap huduri itu. Ada orang mengatakan bahwa luka itu nikmat, ada orang mengatakan luka itu bencana. Beda-beda kan terhadap dia melihat itu, merasakan atau mengalami luka yang dialami. Artinya apa? Bahwa kesadaran terhadap huduri ditentukan oleh kemampuan manusia dalam mengolah dia menjadi sebuah pengetahuan persepsi. Maka derajat eksistensi manusia, derajat kualitas manusia tidak ditentukan oleh huduri, tapi ditentukan oleh husud. Maka sering kali katakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir, bukan manusia adalah hewan yang huduri, perasa, tidak. Hewan yang berpikir. Artinya kualitas manusia, tingkatannya itu diukur dan ditentukan oleh sejauh mana dia menghusulikan apa yang hadir menjadi sebuah konsep-konsep mental. Kemudian Al-Quran mengatakan tidak mungkin sama orang yang tahu dan tidak tahu. Tapi kalau huduri kan tidak bisa kita bedakan lagi, kita tidak bisa analisis kan. Tidak mau, Al-Quran mengatakan mustahil orang yang tidak sama orang yang tidak tahu dan yang tahu. Allah akan meninggikan derajat orang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu apa yang hadir pada dirinya, itulah kemudian akan meningkat derajat kemanusiaannya. Jadi kalau apa yang hadir pada diri kita tidak husulikan, maka yang hadir dengan mudah itu pergi. Dengan mudah kita tidak mendapatkan apa-apa. Contoh seringkali saya kasih banyak contoh biar teman-teman lebih mudah. Misalnya ada orang merokok, ini saya mohon maaf kalau contohnya sama, tapi saya tidak bermaksud untuk singgung-singgung, tidak. Orang merokok, tiba-tiba jantung dioper di laser ronseng bahaya. Kita panik dia habis paru-paru itu menjadi apa lagi? Rusak total. Tapi setelah keluar dari lihat ronseng tambah kuat.
tambah kuat ya. Padahal dia lihat di rongseng itu, bibitnya itu, tapi dia sudah gemetar. Ih. Tapi ketika keluar dari dan terlepas dari apa yang dia pandang tadi, kemudian beli rokok tambah 2 bungkus, libas lagi. Itu artinya bahwa ada yang dia tidak sadari. Dia hadirkan iya, tapi dia sadari terhadap yang hadir itu tidak, karena tidak bermainnya sebuah kehusuli. Mau kalian itu tulis rokok itu berbahaya, kasih copot jantung, luka berat, mau terserah, itu tidak berefek kalau tidak dikembangkan husuli. Maka menurut saya orang-orang yang beragama secara hudur emosional tidak bertahan lama. Apa saya besok-besok kalau tidak ada duit mulai aneh-aneh sudah. Aktivis kan begitu. Mahasiswa teh hudur itu. Oh, setelah keluar dia jadi aktivis. Masa aktivis hanya mahasiswa? Aktivis itu adalah aktifnya jiwa kita. Husuli hudur namanya aktivis. Kalau hanya mahasiswa aktif, setelah keluar tuh masa menjadi lucu orang bilang ada mantan aktivis. Baik, ada mantan aktivis. Aktivis sampai mati karena jiwa yang bergerak. Kalau ada mantan aktivis berarti setelah keluar kampus, berarti bisa dia kritik itu, dia bisa bola balik idealisme yang dulu itu dia bisa kasih runtuh. Karena mahasiswa aktivis kan di mahasiswa sekarang kan sudah tidak lagi. Jadi apa yang kalian cita-citakan di mahasiswa itu kan itu dulu, tapi sekarang kan beda. Nah itu kan bukan aktivis lagi masalahnya. Tapi kalau aktivisnya diperjuangkan dari mahasiswa sampai dia nanti jadi parlemen juga kan dia masih berjuangkan. Tapi kalau di parlemen semua mantan aktivis, maka wajar, jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap karena mantan aktivis dia tidak aktif lagi kan, hudurinya, husulinya tidak lagi mengikat apa yang dulu yang dipernai. Maka husuli akan mengingat yang hadir itu. Maka ketika misalnya ada kehadiran rasa takut dalam dirinya, ketika hilang rasa takut, maka gagasan tentang takut dia sudah temukan gagasan yang dia bentuk, mau universal, partikular. Kemudian yang takut itu dia terapkan pada takut A, takut B, takut C. Ingat, husuli, dia sudah mulai menghusulikan. Jadi ada sebuah perasaan lapar yang hadir, kemudian husuli itu membentuk konsep-konsep tentang lapar. Kemudian konsep lapar ini kapanpun dia bisa letakkan lapar pada nasi, lapar pada A, B, dan C, walaupun kehadiran perasaan lapar itu sudah hilang. Ini kekuatannya husuli. Tapi kalau hanya kehadiran dalam kasus rasa lapar itu tidak terhusulikan, maka ketika rasa lapar itu pergi, maka jiwa kita tidak kuat dalam mencari sebab musabab rasa lapar itu. Dia tidak ikat. Artinya bahwa hal-hal ini harus diikat, harus disadari. Disadari kehadirannya, kemudian dibentuk mentalnya. Ini nanti bagaimana cara mulai menghusulikan nanti masuk pada pertemuan selanjutnya. Tapi ini struktur umumnya. Makanya ada teman saya tadi, anak Palopo, dia SMS saya. Dia bilang, Akak, saya mimpi saya bicara sama hewan. Dia bilang begitu. Ini hudur ya. Terus saya bilang, kamu sudah seperti Nabi Sulaiman. Artinya bahwa dia minta husuli itu. Kamu seperti Nabi Sulaiman. Sepertinya kamu disuruh kuat-kuat memahami orang. Karena kamu sudah bicara sama hewan ini, berarti kalau manusia berarti kamu harus kuat-kuat memahami. Nah, kemudian saya menghusulikan yang hadir di dia ya. Kan bukan saya yang alami, dia yang begitu. Tapi karena dia sudah bicara berarti dia butuh husul itu. Saya tanya, mimpi jam berapa? Sebelum tidur bagaimana? Kamu ngapain saja? Itu kan berarti saya mau minta husul itu. Kemudian, kamu seperti Nabi apa? Sulaiman bercanda. Kemudian saya bilang, jadi kemungkinan besar kamu harus disuruh untuk memahami orang yang kuat ya. Harus cepat-cepat pahami orang marah kamu harus pahami. Karena kamu bicara sama hewan saja kau bisa bicara apalagi manusia.
Artinya bahwa dia harus memahami orang marah, ya. Pahami tasawur ya, mengkonsepsi ya, harus betul-betul kuat dalam pengkonsepsian, membangun husuli. Jangan tiba-tiba kita mengatakan bahwa saya jadi nabi, nanti berbahaya. Nanti orang bilang ini mulai buat apa, keraton baru. Kerajaan baru. Sumbernya dari mana? Dari huduri. Huduri itu sebagai sumber, tapi kita harus husulikan, karena realitas ini sebab musabab tidak ditangkap oleh huduri, ditangkap oleh husuli. Kenapa dia bisa mimpi begini? Kenapa, jam berapa? Itu kan begitu. Karena dalam huduri seringkali kesalahan dalam husuli, maka kita seringkali menjustifikasi masalah-masalah mistik itu bisa kerepotan. Berbahaya nih, mistik-mistik itu begitu. Huduri. Nah, kita bilang, wah ini manusia suci, tidak bahaya. Huduri itu seringkali berkaitan dengan mistik. Seringkali kita bisa berbahaya, meletakkan, lama-lama kita anggap dia jadi Tuhan. Yang sekarang yang keraton di mana? Yang saya lupa nih sekarang. Ada satu lagi sebelum itu, di Mojokerto atau di mana tuh? Ya kan? Boy, bagus juga keraton nih. Tapi sebagai sebuah ini, terserah, itu kan hukum yang atasnya. Cuma kita mengatakan kenapa bisa muncul begini-begini. Kita mengatakan kenapa bisa muncul begini-begini. Secara huduri itu dia yang alami. Tapi kita secara husuli, kenapa dia bisa muncul begini-begini di tengah-tengah demokrasi yang lagi kacau? Apa maksudnya orang munculkan masalah kerajaan ini? Pasti ada sebabnya kan? Itu husuli mulai bekerja. Satu, mungkin demokrasi tidak menjawab persoalan masyarakat. Lah baik kita ganti kerajaan. Ini musabab-musababnya kita cari. Berdasarkan informasi yang harus dilacak. Tapi paling tidak, kenapa bisa? Ini orang sudah selesai, ini sekarang orang masih munculkan kerajaan. Ini kan perlu kita analisis. Tapi kan kerajaan itu kan, yang informasi televisi kan bisa menjadi biasa saja bagi orang lain. Tapi bagi orang yang mencoba memahaminya, pasti kenapa bisa begini? Muncul satu, pasti lagi yang lain juga masih ada ini, belum dimunculkan. Maksudnya mungkin bagus, daripada juga mungkin untuk tutupi kasus, tapi tidak masalah. Kita lihat yang ini saja. Artinya itu bahwa sebuah yang hadir itu, bahwa kekuatan yang hadir pada diri manusia, sebuah eksistensinya, namun ketika disadari, maka kekuatannya akan menjadi kuat dalam kualitas pemikirannya, husulinya. Bahwa huduri harus husuli, namun pada kehusuliannya, kenapa orang-orang yang memahami bahwa baik itu baik, namun dia tidak pernah berbuat baik? Berjarak kan? Berjarak. Kalau huduri kan dia langsung, tapi kalau husuli baik, mulai membangun jarak. Huduri itu tidak ada jarak, tapi kalau husuli sudah ada jarak karena ada konsep kan, mulai perantara. Maka wajar saja kalau orang berbicara tentang baik, belum tentu dia berbuat baik, karena konsep tentang baik itu belum tentu mendorong orang berbuat baik. Memangnya, misalnya surat Al-Ma'ali, Al-Quran 30 juz dia kuasai, ini masuk penjara tuh. Kita bilang apa? Bodoh, tidak, pintar. Ini masuk penjara tuh. Ketua P3 sekarang masuk penjara juga. Kita mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa pencuri itu haram. Haram di kepalanya, bahwa haram tingkat berapa. Tapi kenapa begitu? Itu artinya berjarak. Jadi belajar itu belum tentu bahwa kita akan baik. Saya kasih tahu supaya teman-teman jangan so jadi orang baik. Nanti belum tentu baik, mau apapun itu. Yang tidak berjarak kan ini. Tidak berjarak. Tapi kalau ini sudah mulai membangun jarak, jadi eksistensi itu hadir pada diri kita. Kemudian dia dibangun oleh husuli, kesadaran kita terhadap yang hadir. Maka mulai terbentuk jarak. Maka jarak ini kita harus kembalikan yang disebut dengan huduri kompleks. Kalau ini disebut dengan huduri sederhana, belum ada konsep kan? Jadi maksud saya begitu tak. Tapi ketika dia sudah lewati ini konsep, kalau konsep itu berarti berjarak, maka dia harus dibuat lagi sebuah huduri yang disebut dengan huduri kompleks.
Yang ini tidak kompleks, ini yang kompleks. Yang dimaksud dengan kompleks adalah karena yang husul itu kita mau jadikan dia sebagai sebuah eksistensi yang kita sadari keberadaannya. Kalau tidak bisa. Kalau dia selalu berjalan, makanya wajar orang seringkali mengatakan, kamu itu bicara baik-baik, kalau hidupmu tidak pernah becus. Iya, kemungkinan besar dia batas di sini. Dia di sini masuk. Huduri dagi, huduri kedua. Huduri pertama eksistensi yang hadir, husuli. Kemudian huduri ini yang kita hadirkan di dalam jiwa. Karena ini kan yang menjadi sebuah patokan dalam kekuatan bertindak. Jadi yang hadir kita husuli sebuah pengetahuan. Namun sebuah pengetahuan itu kita sadari pula keberadaannya, supaya dia tidak membangun jarak. Ini huduri, husuli, huduri. Ini umumnya. Maka wajar kalau orang mengatakan bahwa husuli itu akan membangun sebuah jarak dan menyebabkan keraguan. Namun kalau pada semalam saya mengatakan bahwa huduri itu punya neraca, maka ketika neraca itu dilakukan maka akan terbentuk sebuah huduri baru. Huduri baru. Yang contoh saja. Contoh misalnya. Contoh bagaimana ya? Contoh misalnya minum teh dulu. Kamu suka teh? Yoman. Saya kena Yoman, saya sebut Yoman, saya bilang Yohanes. Itu husuli begitu. Bahwa ada saya kaitkan dengan yang lain disebut dengan husuli. Bahwa yang hadir Yoman, tapi saya punya husuli Yohanes. Ini husuli begitu. Makanya orang bilang ini aneh semua. Husuli begini. Yang hadir Yoman, tapi saya kaitkan dengan Yohanes. Karena ada informasi terdahulu yang saya kaitkan. Kayak misalnya yang hadir rasa lapar saya kaitkan dengan makanan, itu namanya menghusulikan. Yang hadir Yoman tapi saya kaitkan Yohanes. Yohanes itu kan berarti husuli saya. Tapi ketika saya lihat Yohanes, ketika saya lihat Yoman, saya cuma ingat Yohanes terus. Berarti sudah menjadi huduri yang kedua. Orang bilang Yoman, saya bilang Yohanes. Yohanes. Itu berarti dia sudah menjadi diri saya, Yohanes itu. Bukan Yoman yang jadi, tapi Yohanes yang jadi. Yang pertama sih eksistensi Yoman. Tapi pada husuli saya bilang Yohanes. Yohanes itu menjadi setiap saya ingat Yoman, Yohanes. Itu berarti dia sudah dia yang apa yang saya pikirkan dalam bentuk-bentuk mental saya, itu saya sadari ulang di dalam diri saya. Kayak misalnya contoh misalnya siapa yang ahli main-main game misalnya. Kalau yang di sini dia bisa melepaskan diri ya, ketika dia terlepas dari realitas. Ketika dihusulikan dan menjadi sesuatu yang huduri lagi, ini sudah bisa lepas itu. Dia bisa lepas. Kenapa dia bisa lepas? Karena dia terikat dengan husuli. Kalau ini belum tentu diikat oleh husuli, maka dia bisa terlepas. Tapi kalau ini sudah diikat husuli dan terhudurikan, maka huduri ini selalu terikat dengan husuli. Otomatis. Misalnya contoh. Orang mengatakan, ayo sholat. Ya, sholat saja. Tapi biasanya sholatnya cuma 1 minggu 1 kali, Jumat. Besok kalau dia puasa 1 kali, Lebaran. Kalau bisa ya sekali seumur hidup. Ini huduri yang sederhana, huduri yang awal. Maka kalau hidup kita itu misalnya tidak konsisten, itu misalnya huduri sederhana. Misalnya contoh, kita sholat, contoh kasus. Kita belajar misalnya, belajar. Ada kala contoh sholat ini menggigil. Baca buku saja, contoh baca buku ya. Baca buku. Apakah satu hari ini ada teman-teman baca buku atau ada yang tidak baca buku? Tapi sejak awal teman-teman mengatakan, saya ke sini belajar ya. Ada. Tapi sampai di sini, apakah satu hari tadi teman-teman atau setiap hari teman-teman ada yang buka buku terus, ada yang baca terus, apa tidak? Kalau tidak, berarti itu contoh kasus sederhana. Makanya ada lepas-lepas. Baca buku saja. Baca buku kecuali ada orang baca buku
ketika waktu kosong. Kalau memang dia sudah kalau dalam huduri yang sederhana begitu, baca buku kecuali mood, kecuali enjoy, ya itu. Ketika ada masalah, ada ini, lepas buku. Maka ataupun satu hari ada kala baca atau tidak. Tapi kalau dia sudah menjadi sebuah husuli, dia sudah dibangun sebuah gagasan tentang ilmu itu, kemudian ilmu yang dikembangkan dalam husuli itu menjadi hadir pada dirinya kembali, maka hatta apapun dia akan baca terus. Mau kerja tugas dia baca, dia mau kerja bangunan dia sempatkan diri baca buku, tidak berhenti begitu. Itu namanya. Karena ketika dia mau jatuh, ada konsep, wah terbangun lagi kan, dia tarik lagi begitu. Konsep itu begitu fungsinya. Jadi berbahaya sekali kalau orang yang tidak punya gagasan. Karena kalau dia tidak punya gagasan, lantas siapa yang membangunkan dia untuk konsisten? Tidak. Yang ada orang tua pakai pakai kayu, pukul-pukul kan, tidak. Teman-teman sudah besar. Masa kita bilang yang tidak baca buku, denda 10.000. Teman-teman masuk pesantren saja kalau begitu. Ini filsafat begitu. Dia mau menjadikan orang independen dan bertindak sampai posisi ini. Kalau saya pada posisi ini, 1 hari baca buku, 2 hari gaple, main domino ya. 2 hari begitu, bahkan bermain lebih banyak daripada ini, ketimbang membaca buku dalam contoh ini. Tapi kalau dia sudah menjadi ini, maka dia akan jatuh pada kehuduran lagi. Di sini konsisten terjaga. Apapun dihadang, bangkit 1 kali, jatuh 1 kali, bangkit itu beribu-ribu kali. Tapi kalau sini bangkit sekali, jatuhnya itu beribu-ribu kali. Yang ini ya, yang sederhana ini, karena dia dengan mudah hilang. Contoh-contoh ini contoh-contoh praktis ya. Tapi teman-teman jangan analisis contoh ini, maksud saya begini. Misalnya ada teman saya juga. Dia dulu tuh giat sekali baca buku. Karena memang ada yang dia suka, perempuan. Karena perempuan tuh suka baca buku, makanya dia betul. Wih, di mana dia bawa buku? Bahkan bukunya itu yang tidak tipis-tipis, tebal-tebal. Saya juga lihat panik. Ada yang hadir kan? Tapi dia lupa. Kenapa dia tidak husulikan? Ketika dia tanya perempuan itu, perempuan tolak. Ketika tolak, buku pun dia tidak bawa sampai sekarang. Sampai sekarang tidak bawa buku. Yang ada apa? Gaple bawa kiri kanan. Bisa dulu ya. Kalau tidak dihusulikan begitu. Contoh kasusnya begitu. Tapi kalau dia husulikan, mau dia tolak saya, terima saya, tidak menjadi efek, bahwa saya akan terus begitu. Ini contoh kasus ya. Contoh kasusnya begitu. Maaf kalau ada contoh yang sama. Tapi saya tidak bermaksud itu ya. Saya hanya anak muda kan banyak begitu. Kira-kira begitu ya. Huduri, husuli, huduri. Ini umumnya. Maka tugas kita di mana? Huduri itu adalah sebuah kejadian-kejadian eksistensi yang kita saksikan langsung tanpa kita mau menentukan kapan kita mau dapatkan, itu dengan sendirinya mengalir. Namun posisi kita sekarang adalah bagaimana penguatan husuli untuk disadari apa yang hadir untuk menjadi sebuah gambaran. Kalau yang di sini tidak usah dipikir itu hadir terus. Tapi yang menjadi tugas kita adalah sebuah kerangka husuli. Untuk apa? Untuk mengikat yang hadir ini menjadi sebuah konsepsi yang kemudian kita menjadikan konsepsi itu adalah diri kita. Karena yang menyadari konsep-konsep digambaran kan pasti diri kita kan. Misalnya contohkan saya kemarin, misalnya ada orang baca buku, setelah baca buku lupa. Padahal dia baca buku tuh. Bismillah rata-rata. Bahkan dia baca. Habis itu, setelah itu, bagaimana yang dipahami? Saya lupa ya, apa saya baca. Berarti apa? Berarti ada yang dia tidak ikat, kemudian yang kalaupun dia ikat, yang dia ikat itu tidak menjadi sebuah eksistensi dirinya. Maka pengetahuan itu seringkali dikatakan eksistensi dia.
Kalau ini belum tentu bisa menjadi eksistensi dia. Dia hadir eksistensi sesuatu, hadir pada dirinya. Namun eksistensi yang menjadi diri adalah yang dihusulikan itu. Yang dihusulikan. Maka konsep-konsep yang kita bangun itu akan menjadi diri kita sendiri. Kalau kita tidak membangun konsep-konsep mental, maka kita tidak tahu diri kita yang mana. Kita tidak bisa ukur sampai sejauh mana kualitas diri kita itu mulai terbangun. Ini, ya. Jadi ini sederhana, tidak usah dipikir. Hadir terus. Saya kurang tahu hari ini yang hadir apa. Atau saya besok-besok teman-teman santai-santai minum kopi, tarik-tarik rokok. Ada yang hadir. Yang hadir hari ini jam sekian ini. Kenapa kamu hadir wahai bahasa ini? Tulis begitu puisi ini jadi pasang di FB kan? Ini adalah sesuatu yang hadir, bukan sesuatu yang saya pikirkan. Jadi tugas teman-teman itu yang hadir dan saya yang hadir dan saya yang pikirkan. Saya diantara kehadiran dan mental. Tugas teman-teman minggu depan, minggu ini. Judulnya itu ya. Saya diantara yang hadir dan mental. Jadi kalau teman-teman yang hadir jangan rekayasa. Ini saya tapi kalau ada yang jelek-jelek jangan sebutkan ya. Saya begini terus, itu yang hadir. Orang bilang yang hadir itu yang polos-polos, tanpa ada pertimbangan masalahnya kan. Tapi kalau dia sudah bermain pada mental, dia mulai mempertimbangkan itu. Oh ini loh. Nanti kita bisa mengukur teman-teman yang asli itu yang mana. Ini huduri husu. Maka kekuatan huduri itu ditentukan oleh kesadaran kita terhadap apa yang hadir. Maka kekuatan itu di mana? Bukan di huduri, tapi di husuli pembentukannya. Jadi kalau kita sadari apa yang hadir, pasti akan terbentuk. Terbentuknya kan sebuah kekuatan. Misalnya contoh saja ada misalnya barang kita, misalnya motor. Kalau motor kita bocor, itu yang lebih bergerak, lebih aktif untuk memperbaiki pasti kita sendiri kan, bukan orang lain. Karena yang pemilik motor sadari bahwa dia punya motor itu bocor. Nah, orang lain biasa-biasa saja, dia cuek saja, lagian bukan punya dia kan. Ini kira-kira. Jadi kekuatan huduri ditentukan oleh sebuah kesadaran yang hadir, yang itu terbentuk pada mentalnya. Padahal mental itu dalam ilmu husuli dia perantara, dan perantara itu seringkali jatuh pada sebuah keraguan. Dalam artinya apa? Bahwa apa-apa yang kita rasakan, misalnya rasa lapar, seringkali huduri itu meletakkan dia pada hal-hal yang lain berdasarkan informasi-informasi terdahulu. Makanya wajar saja kalau ada sebuah kesalahan, karena ditakutkan bahwa husuli itu jatuh terus-menerus pada kesalahan, maka dibentuklah sebuah neraca untuk mengukur antara apa yang dia pahami dan realitas yang hadir pada dirinya, untuk dia bisa sampai pada sebuah tingkat kepastian. Maka dikatakan bahwa pengetahuan itu adalah eksistensi individu yang berpikir. Karena seringkali orang mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir berarti hewan yang menyadari kehadirannya, sehingga dia, kalau ini tidak pernah salah, perhatikan, kalau ini tidak pernah salah, benar, maka ketika kesadaran manusia menyadari sesuatu yang tidak pernah salah ini, maka akan terbentuk sebuah pemahaman yang benar. Namanya kalau dia berasal dari sumber yang tidak pernah salah, maka apa yang dikonsepsikan juga kemungkinan besar adalah benar. Tapi kalau dia keluar yang berasal dari hal-hal yang artifisial, yang itu tidak berbicara tentang sebuah eksistensi yang hadir, namun lewat indrawi, kemungkinan besar itu salah. Makanya dia butuhkan yang huduri itu.
untuk dia merangkai dalam sebuah eksistensi dirinya. Jadi sebuah kekuatan kehadiran itu ditentukan sejauh mana tingkat husuli kita bermain, tingkat pemahaman kita yang kita susun terhadap yang hadir, bukan yang tidak hadir, yang hadir. Jadi setiap yang hadir kita, tugas kita yang hadir husuli. Cuma kalau menjadi soal kalau alat-alat husuli yang kita dalam diri kita tidak ada, maka yang hadir juga begitu ya, hadir pergi, pergi. Kita tidak mengikat kita tidak melakukan sebuah ikatan terhadap yang hadir itu. Namanya kalau apa arti hadirnya? Apa arti ikatan? Kalau yang hadir kita ikat kan berarti dia sudah tidak mau lepas lagi kan? Tapi kalau yang hadir ini kita tidak sadari dan kita tidak ikat dalam benak kita, maka dia akan pergi. Tapi kalau yang hadir itu kita sadari, kita bentuk, kita rangkai dalam konsep-konsep bental, maka pasti kita akan ikat yang hadir itu. Ketika kita ikat, maka dia tidak akan pergi lagi. Maka disitulah kesadaran akan meningkat. Makanya sebuah pemahaman tentang kehusulian itu menentukan sekuat apa kualitas yang hadir pada diri kita. Maka kualitas yang hadir itu dikatakan berkualitas ketika dia sudah memasuki ruang husuli itu. Saya contoh misalnya Yoman saja. Contoh, Yoman, kamu suka misalnya dari alat komunikasi itu Yoman suka yang mana? Pasti dia akan tunjuk salah satu. Itu artinya bahwa dia sudah mengkonstruksi, membangun husulinya. Tapi ada orang lain, ketika kita tanya, kamu makan apa? Makan saja. Kamu mau dipesankan apa? Yang penting makanan. Itu huduri itu. Huduri yang sederhana itu. Kalau tanya, kamu makan apa? Ya, yang penting makanan. Itu sederhana kan? Tapi kalau dia bilang makan apa? Saya makan ini. Berarti dia sudah mulai kekuatannya dia itu. Ketika kita mengatakan makan apa? Yang ada kan dari pikiran, ya saya makan ini. Tapi kalau yang sederhana, makan apa? Makan saja, yang penting makan. Yang penting makan. Kualitasnya tidak begitu. Kualitas itu apa? Kualitas itu yang kita makan makanan sama-sama ya, makan makanan. Tapi pasti kualitas itu mana kualitas burjo dengan kualitas apa? Angkringan dan nasi padang pasti. Nasi padang lah misalnya. Contoh. Tahu udah dengar ya? Tiba-tiba kita pesan dia bilang kualitasnya apa? Oh bahaya. Kira-kira begitu ya? Kualitasnya itu. Padang dan lain sebagainya pasti. Oh nasi padang misalnya. Atau ada lagi misalnya Minang misalnya. Itu lagi. Atau apa lagi? Jepang misalnya, itu lagi pasti lebih berkualitas. Bahkan ini bersih dan lain sebagainya, kan diukur kan kualitasnya. Tapi kalau saya yang penting makan saja, apapun yang penting saya makan. Nah ini apa ini? Ini orang-orang tidak berkualitas begini. Tapi bisa dipahami mungkin akhlak dia ya, takut merepotkan orang. Tapi kalau diukur dari husuli, ini bukan model-model kualitas. Ini sederhana, orang-orang sederhana begitu. Sederhana kan begitu. Dia tidak banyak mau kan, sederhana itu kan. Tapi kalau yang kualitas itu yang banyak mau. Jadi kalau teman-teman dapatkan perempuan yang banyak mau, itu bagus, berkualitas. Jangan bilang materi ya, itu berkualitas itu. Ini kalau ada semua perempuan, lillahi ta'ala. Makanya sekali dirombak itu cara paradigmanya supaya naik paradigmanya. Bukan hanya lillahi ta'ala. Dia kembangkan lagi terus. Ada orang kan dia sudah, kamu banyak mau nih, tidak berkualitas. Itu yang berkualitas. Yang banyak mau itu kan, karena banyak pikiran dia. Jadi ukuran laki-laki pasti terkait dengan seberapa banyak orang di sampingnya itu, apakah banyak mau atau tidak. Kalau dia cari yang adem-adem, bukti bahwa laki-laki ini tidak berkualitas. Kalau dia cari yang kilir dan makin cerewet, teruji kan kualitasnya, dia bisa tenangkan. Cari sekali-kali yang kaliber-kaliber yang memang kita juga mau hampir mati ya, membunuh diri itu. Ini kualitas. Karena dia berbicara tentang sebuah gambaran. Karena kalau cuma sederhana begitu, apa yang kita mau ukur? Kita tidak bisa
kita tidak bisa ukur. Tapi kalau dia sudah menjadi husul, maka kita bisa ukur itu paradigmanya. Kemudian ukuran kualitas itu, inilah sebuah kekuatan. Seringkali kekuatan pikiran mengikat yang hadir. Maka eman-eman ya, eman-eman kalau ada yang kita ikat itu, eman-eman kalau yang hadir kita tidak ikat. Eman-eman pula yang kita ikat itu kemudian kita tidak sadari, sehingga yang kita ikat juga kemudian tidak berdampak pada psikologi kita. Jadi apa yang hadir kita ikat dengan konsepsikan, kemudian yang konsepsikan itu kita sadari bahwa konsep-konsep ini yang saya paham, yang saya letakkan dalam diri saya. Apakah saya tahu sekarang teman-teman berpikir tentang apa? Tidak kan? Tapi teman-teman tahu sendiri bahwa teman-teman berpikir dalam konsepnya sekarang yang saya bangun ini. Dalam pikiran teman-teman ada berapa banyak pikiran, bentuk dan gambaran, yang tahu kan hanya kesadaran teman-teman terhadap terhadap konsep itu, gambaran-gambaran itu. Maka contoh-contoh seringnya saya bilang, ada kala kita baca buku kita lupa, itu berarti ada sebuah kesadaran yang tidak mengikat yang hadir itu. Ini saya misalnya, teman saya tadi misalnya dia, contoh kasus misalnya dia mimpi, saya kurang tahu apakah besok itu dia masih ingat apa tidak. Nah, karena ada kala ketika kita mimpi, pas bangun tidur kan kita lupa kan, cepatnya itu hilang. Berarti apa yang hadir kita tidak ikat. Berarti ini husuli. Maka huduri itu penting. Menjadi soal bagaimana kita mau menghusulikan kalau lantas kita punya perangkat-perangkat husuli pun tidak. Maka sia-sialah yang hadir. Kalau yang hadir itu adalah sebuah eksistensi dan kita mengikat untuk menguatkan diri kita dari apa yang hadir. Ketika kita tidak punya perangkat-perangkat husuli, maka apakah ada kekuatan dalam diri kita? Tidak ada. Kalau kita mau meningkatkan kekuatan dalam diri kita dalam bentuk mental-mental, salah satunya adalah sebuah kehudurian itu yang harus perlu diikat dalam bentuk gambaran. Tapi kalau kita mengatakan tidak masalah, tapi kalau husuli pun tidak ada, maka bagaimana bisa kita juga mengikat hal-hal yang di luar diri kita. Di dalam diri kita tidak bisa ikat, apalagi di luar. Saya misalnya, teman-teman sehari ini misalnya jalan-jalan di luar, saya kurang tahu apakah teman-teman bisa ingat jam 7 pagi tadi atau jam berapa? Jam 7 kan ada yang tidak bangun. Jam 10 misalnya. Jam 10 tadi, jam 10 pagi misalnya. Jam 10 pagi tadi yang teman-teman saksikan dalam pandangan-pandangan indrawi itu apa? Apakah teman-teman masih ingat? Jam 10 pagi tadi. Jam 10 pagi tadi apa yang teman-teman lihat dan teman-teman masih ingat? Jam 10 pagi tadi. Kalau Ibnu Sina dia masih ingat umurnya waktu 6 bulan. Teman-teman tadi jam 10 pagi, jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak 6 bulan. Jam 10 pagi tadi masih ada gambaran yang hadir itu. Lupa kan? Teman-teman tidak ikat. Berarti ada yang sia-sia kan? Ada sia-sia dalam kehidupan kita ini. Ibnu Sina itu umur 6 bulan. Dia ingat, dia lakukan apa dia ingat. Bayangkan itu tingkat kekuatan usulnya kuat sekali ya. Mengikat itu kuat sekali. Ikat pengalamannya kan? Ikat pengalamannya. Satu-satunya orang yang paling kuat ikatan pengalaman itu pasti perempuan itu. Kalau teman-teman sakiti dia ingat sampai mati. Dia ingat sampai mati. Kekuatan ikatannya itu kuat. Sedikit dia ikat. Bahkan dia bisa generalkan bahwa kalian hancur ya. Laki-laki kan biasa bisa berdamai. Sebenarnya yang paling lemah pemikirannya itu laki-laki karena kurang kuat ingatannya. Ikatannya perempuan sekali yang buruk-buruk itu, yang buruk itu dia ingat sampai mati, apalagi yang baik-baik pasti lebih kuat ingat. Kalau laki-laki tidak ingat yang baik-baik, yang buruk dia hilangkan. Padahal juga perlu dia ingat karena itu juga hadir, pernah terjadi pada kita. Jam 10 pagi tadi apa yang terjadi pada teman-teman? Sebagai sebuah pengalaman langsung. Lupa kan? Bahwa teman-teman tidak menyiapkan sebuah konsepsi tentang kehusulian untuk mengambil sebuah makna apa yang terjadi. Itu salah satu bentuk.
bahwa kualitas kita dalam hal ini, eksistensi diri kita masih begini-begini, tukang-tukang lupa. Nah, itu perlu disadari. Perlu disadari supaya apa? Supaya besok itu mulai cara kerjanya begitu. Ini. Sekali bawa buku jam 10 pagi tadi hadir di hadapan saya itu mata biru. Tuh, mata biru. Kan? Rambut panjang tuh kan yang pengalaman langsung kan hadir. Ini. Apa mata biru terserah. Mata biru itu bisa ular terserah saja. Dihusuli kan terserah, kan bisa itu. Yang hadir mata biru tapi kita bisa letakkan pada ular. Itu berarti sudah menjadi husul. Maka yang paling kuat itu ular daripada yang hadir yang tadi mata biru itu. Ya? Ya ketika saya mengatakan, Yoman saya ingat Yohanes. Itu kira-kira analoginya begitu. Atau ya misalnya hari ini atau tadi misalnya jam 3 jam yang lalu teman-teman punya pengalaman langsung berhubungan dengan kenyataan, itu apa? Bingung ya? Bingung. Kecuali ada hal yang memang paling menderita. Jadi sekarang apa? Biasa-biasa, teman-teman biasa-biasa saja. Padahal itu pasti banyak sekali yang teman-teman saksi. Kenapa tidak bisa menjadi sebuah pengetahuan baru? Sia-sia hidup kan? Agama mengatakan kita harus mengambil pelajaran apa yang terjadi. Bagaimana mau ambil pelajaran yang di depan kita juga lupa. Artinya bahwa yang hadir itu harus memang ini. Harus diusulikan apapun dari dalam diri kita atau dari luar yang bicara tentang pengalaman langsung baik indrai maupun lahir huduri kita secara langsung jiwa kita itu harus diusuli. Untuk apa? Menjadi sebuah pemahaman yang baru. Menjadi sebuah gambaran-gambaran mental. Ada berapa bentuk gambaran itu hal lain. Ini kualitas kita. Kualitas kekuatan manusia di sini. Yang ini tidak usah dipikir-pikir, dia hadir terus ya. Teman-teman tidak mau juga kan dia hadir. Tapi kalau yang ini harus teman-teman punya kehendak, kemauan untuk mengkonstruksi. Kalau tidak, dia akan kembali ke sini dan akan dia pupus, hilang. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.